karena ini enak terus diambil baru dicari dalilnya. Kalau kita kan begitu, ya kan? Kita ambil pendapatnya dulu baru cari dalilnya. Ya. Berbeda dengan para ulama apa? Mengkaji dalil baru mengambil kesimpulan apa? Hukum begitu. Baik. Nah, tapi wallahu taala alam di sini yang rajih adalah yang bagaimana? Yang pendapat ketiga dan ini yang dipilih oleh siapa? Syekh Albani rahimahullahu taala. Baik. Jadi membaca ketika sholat sirriyah, tidak membaca ketika jahriyah. Baik. Maka di sini disebutkan dalam pembahasan kitab ini, ya, kita baca yang berikutnya. Naskhul qiraati wara'al imam fil jahriyah. Beliau Syekh Albani mengatakan mansukhnya bacaan di belakang imam ketika sholat jahar, ketika sholat maghrib, ya, isya dan subuh. Baik. Nah, kita lihat di sini naskhul qiraati wara'al imam fi al-jahriyah. Dimansuh itu dihapus, ya. Hukumnya dihapus. Baik. Dan ini pendapat beliau. Nah, wa kana qad ajaza lil mu'tamina ayyaqra'u biha wara'al imam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam di salat jahar. Dengarkan, perhatikan. Dahulu Rasulullah membolehkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah ketika salat apa? Jahriyah. Baik, salat yang dikeraskan bacaannya, ya. Haitsu kana fi salatil fajri faqara'a fathaqulat alaihi alqira'ah, ya. Suatu ketika dalam salat fajar salah seorang sahabat atau para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka itu susah untuk membaca apa? Membaca surat. Nah, falamma faragha, ketika mereka selesai dari salat, ya, maka Rasulullah mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum, ya. Kayaknya kalian itu apa? Baca, ya, membaca bacaan di belakang imam kalian. Kemudian para sahabat mengatakan na'am haddan, iya wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan la taf'alu illa ayyaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali apa? Kalian membaca Al-Fatihah. Tapi di sini masih umum jamaah, ya. Bi Fatihatil Kitab, padahal di sini salat apa di sini? Subuh, ya. Salat subuh. Berarti masih baca di sini, ya kan? Kecuali dengan apa? Bacaan Al-Fatihah. Baik. Nah, fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Selanjutnya Rasulullah mengatakan sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Baik. Kemudian beliau mengatakan thumma nahahum 'anil qira'ati kulliha fil jahriyah. Tetapi setelah itu, ya, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membaca surat apapun dalam apa? Salat jahriyah. Dalam salat jahriyah. Wa dzalika hinama, yaitu ketika apa? Insarafa minas shalah, ya. Manusia itu sudah apa? Sudah berpencar, sudah pergi dari salat, ya. Jahara fiha bil qiraah wa fi riwayatin annaha salatus subh. Dalam suatu riwayat disebutkan kalau itu adalah salat subuh, ya. Jadi disebutkan itu ketika apa? Mereka selesai dari salat apa? Jahriyah, baik itu salat apa? Maghrib, ya, isya atau subuh. Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal qara'a ma'i minkum ahadun anifan? Apakah, ya, salah seorang di antara kalian ada yang membaca bersamaku tadi dalam salat? Ya, disebutkan tadi dalam sebuah riwayat salat apa? Subuh. Maka ada seorang mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah, saya tadi yang baca. Faqala inni aqul mali unazi.
Mengapa bacaanku ini diselingi dengan bacaanmu? Begitu kata Rasulullah SAW. Dan qala Abu Hurairah mengatakan, fantahan nas anil qiraah ma'a Rasulillah. Sejak detik itu, maka manusia pun berhenti dari apa? Membaca surat ketika dalam sholat apa? Jahriyah bersama Rasulullah SAW. Fima jahara fihi, yaitu dalam sholat yang jahr. Nah, hina sami'u dzalika min Rasulillah. Nah, ketika dapat teguran tersebut, maka ketika itu apa? Manusia pun berhenti melakukan apa? Bacaan atau berhenti membaca dalam sholat jahriyah bersama Rasulullah SAW. Taib. Wa qara'u fi anfusihim sirran. Nah, kemudian mereka membaca apa? Membaca sendiri-sendiri sirran dengan lirih fi ma la yujharu fihil imam. Ketika apa? Ketika dalam sholat sirriyah duhur dan asar. Taib. Ini hadis yang dibawakan oleh beliau. Dan hadis yang kedua ini dikeluarkan oleh Imam Malik wal Humaidi wal Imam Al-Bukhari rahimahumullahu taala. Taib. Berarti Syekh Albani di sini mengatakan apa? Bahwasanya perintah untuk membaca atau membaca Al-Fatihah di belakang imam dalam sholat jahriyah itu sudah dimansuh, sudah dihapus sudah dihapus. Baik. Wa ja'ala al-insat li qira'atil imam min tamamil al-i'timam. Baik. Dan Rasulullah itu telah menjadikan diamnya makmum li qira'atil imam ketika mendengar bacaan imam min tamamil i'timam, termasuk dari kesempurnaan mengikuti imam. Baik. Karena Rasulullah mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Baik. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam takbir, ikuti takbirnya. Kalau ruku, ikut ruku. Kalau sujud, ikut sujud, begitu. Wa idza qara'a fa ansitu. Apabila imam baca, maka ansitu apa? Kalian diam. Baik. Kama ja'ala al-istima' lahu mughdiyan 'anil qira'ati wara'ahu. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau menjadikan menyimak bacaan imam itu sudah mencukupi tanpa harus membaca Al-Quran di belakang imam. Maka ini beliau ambil dari sebuah hadis yang berbunyi man kana lahu imam faqira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan makmum, begitu. Bacaan dia. Siapa yang mengikuti imam, berarti bacaan imam adalah bacaan dia sendiri, Jadi enggak usah baca. Dan beliau di sini Syekh Albani mengatakan hadza fil jahriyah, dan ini dalam salat jahriyah, Dalam salat jahriyah. Baik. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wujubul qiraah fi sirriyah. Ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, Wujubul qiraah fi sirriyah. Wajibnya membaca Al-Fatihah ketika sholat apa? Sir bersama imam. Amma fi sirriyah faqad aqarrahum 'alal qiraah fiha. Adapun dalam sholat sirriyah, maka Rasulullah SAW telah memerintahkan alal qiraati fiha, untuk membaca Al-Fatihah dalam salat sir. Maka sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu,
kunna naqra'u fi dhuhri wal 'ashr khalfa al-imam. Baik. Kunna naqra'u fi dhuhri wal 'ashr khalfa al-imam. Dahulu kita itu baca ya, bacaan Al-Fatihah dan surah di belakang imam ketika apa? Salat duhur dan asar. Fi raq'ataini al-ulayaini, ya, di 2 rakaat pertama bi Fatihatil Kitabi wa surah. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Dengan bacaan Al-Fatihah kemudian ditambah apa? Surat. Wa fi al-ukhrayaini bi Fatihatil Kitab. Dan sisanya 2 rakaat yang ketiga dan keempat hanya dengan Al-Fatihah saja. Baik. Wa inna ma ankara tashwish alaihi biha, akan tetapi Rasulullah SAW itu mengingkari apa? Tashwish itu artinya apa namanya? Gangguan begitu ya, gangguan. Wa dzalika hina shalla adh-dhuhr bi ashabihi, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat duhur dengan para sahabatnya, kemudian Rasulullah bertanya, ya, siapa di antara kalian yang baca sabbihisma rabbikal a'la? Kemudian ada salah seorang mengatakan, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam urid biha illal khair. Saya tidak menginginkan kecuali kebaikan. Nah, inilah para sahabat, ya. Mereka melakukan sesuatu apa? Ya, karena ingin kebaikan, ya. Tetapi perhatikan jamaah kaum muslimin, orang yang ingin baik itu enggak selalu benar, ya. Maka dikatakan kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang dia itu ingin kebaikan tapi enggak sampai kepada kebaikan tersebut. Bisa jadi caranya salah, ya. Walaupun inginnya baik tapi caranya salah, maka salah, ya kan? Salat atau adzan baik, ya. Dia ingin adzan, mengumandangkan adzan sebelum sholat tarawih misalkan. Salah, enggak ada contohnya. Ya, walaupun baik adzan tapi enggak boleh, ya kan? Kan begitu. Baik. Nah, para sahabat sahabat tersebut mengatakan, saya tidak menginginkan kecuali kebaikan wahai Rasulullah. Baik. Qad araftu anna rajulan khalajaniha. Baik. Saya mengetahui bahwasanya ada seseorang itu mengganggu pikiranku dengan bacaannya. Baik. Wa fi haditsin akhar, di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan ketika mereka membaca di belakang imam, fayajharuna bihim, kemudian mereka mengeraskan suratnya, faqala khallattum alayyal Qur'an, kalian telah mengacaukan bacaanku. Baik. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang sholat itu bermunajat kepada Rabbnya, maka hendaknya dia itu melihat kepada siapa dia bermunajat. Wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, maka hendaknya jangan kalian mengeraskan suara kalian, ya, supaya tidak mengganggu yang lain. Nah, jangan mengeraskan satu sama lain. Baik. Nah, di sini ada faedah jamaah kaum muslimin dan muslimat. Ketika sholat, kalau tadi apa? Sholat sirriyah, ini menunjukkan wajibnya membaca apa? Al-Fatihah dalam sirriyah, ketika sholat sirriyah. Tetapi jangan kemudian sampai apa? Mengeraskan suaranya. Terkadang ada orang padahal apa? Sholat sirriyah, sholat duhur misalkan, dia dari takbirnya sudah Allahu Akbar. Ya, sama dengan takbirnya suaranya. Membaca alhamdulillahnya juga sama keras. Ya, padahal sholat sirriyah, sholat duhur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan tapi kedengaran yang lain, itu mengganggu yang lain. Maka ini enggak boleh, ya. Tidak boleh. Baik. Nah, wa kana yaqulu man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bihasyri amsalihha. Ini dalil tentang apa? Keutamaan membaca Al-Qur'an.
barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Dan tidak aku katakan alif lam mim satu ayat ini sebagai satu huruf, akan tetapi alifun adalah satu huruf, harfun ya, walamun harfun wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti dalam 3 ini kalau orang bacanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 30 apa? Kebaikan. Taib. Karena dilipat gandakan menjadi 10. Taib. Nah, maka kesimpulannya jamaah kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya kalau menurut Syekh Albani rahimahullahu taala yang rajih, dan ini diambil oleh banyak ulama juga, yang rajih adalah apa? Seorang makmum itu apa? Membaca ketika sirriyah, ketika sholat bersama imam ya, dan ketika jahar cukup dengan apa? Mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang dia ya mengambil pendapat pertama misalkan, atau pendapat kedua misalkan, dan bukan karena hawa nafsu tentunya ya, karena dia mengkaji dalilnya ini lebih kuat, dalilnya itu lebih kuat ya, maka jangan kita salahkan, kamu kok nggak baca gitu ya, karena sama-sama ada dalilnya ya. Kalau dia berpendapat apa harus membaca walaupun dalam jahriyah, maka ya silahkan. Kalau kita berpendapat ya yang diambil oleh Syekh Al-Albani, ya silahkan, nggak usah apa, nggak usah ngajak-ngajak orang lain begitu. Iya, jadi begitu. Nah, nggak usah nyalah-nyalahin orang lain. Nah, karena tentunya mereka juga punya dalil, dan dalilnya sahih semuanya, ya, dan dalilnya sahih semuanya. Taib. Kenapa kita ambil pendapat yang diambil oleh Syekh Albani? Karena ya tadi itu lebih kepada menggabungkan antara dua dalil, dan ini juga diambil oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala ya. Menggabungkan antara dua dalil. Perintah untuk membaca Al-Fatihah dipraktekkan di sirriyah, kemudian perintah untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan diam ketika dibacakan Al-Qur'an ya dalam sholat jahriyah. Berarti kita pilih yang mana? Ya monggo silahkan bapak-bapak dan ibu-ibu ngambil yang mana. Taib. Tapi menurut Syekh Albani demikian. Taib. Tapi menurut Syekh Albani demikian. Taib. Sudah mau maghrib? Berapa menit? 4. Tapi kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang insyaallah tentang takmin, yaitu apa? Ucapan amin. Taib. Saya kira tadi bisa bahas sekalian takmin, tapi ternyata nggak cukup waktunya. Taib. Nah, ada pertanyaan yang bisa saya jawab, saya jawab. Nah. Hmm.